Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala sayyidina wa nabiyina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sore hari ini saya akan membahas tentang masih berkaitan tentang orang-orang yang sudah meninggal. Kalau kita sebelumnya membahas tentang pahala yang dihadiahkan, kemudian membaca Al-Quran di pinggir kuburan, kemudian tawassul kepada para wali ataupun kepada nabi. Dan sekarang kami akan membahas ini yang sering juga diselisihkan atau yang sering dikafir-kafirkan, haram-haramkan, bid'ah-bid'ahkan oleh para golongan sebelah, yakni adalah bagi pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apakah memang tradisi kita itu ya seperti orang yang meninggal ketika dilaksanakan tahlilan 7 hari, kemudian 40 hari, 100 hari, 1000-nya, apakah termasuk dari perbuatan atau amalan dari orang Hindu? Pada waktu dulu, kalau kita ingin membahas ini dari Hindu, dulu pada waktu Sunan Ampel, ya, Sunan Ampel ya dekat dengan rumah saya, Sunan Ampel, dulunya pada waktu itu Surabaya rata-rata mayoritas adalah orang Hindu. Kemudian datanglah Sunan Ampel, yang mana Sunan Ampel ini ya sudah tahulah Sunan Ampel, siapa yang nggak tahu dengan Sunan Ampel kalau orang NU, nggak tahu lagi kalau seandainya bagian Wahabi, yang mana Wahabi mengatakan bahwasanya Sunan Wali Songo ini dikatakan wali setan. Mau percaya bagaimana tentang tahlilan dari Sunan Ampel, orang walinya saja dikatakan wali setan menurut golongan sebelah. Kemudian pada waktu itu Sunan Ampel berdakwah agar supaya orang Hindu ini masuk kepada Islam. Sunan Ampel membuat rotan, membuat kipas yang terbuat dari rotan. Kemudian orang Hindu itu ingin terhadap kipas itu. Kemudian ada syaratnya, kalau kamu seandainya ingin mendapatkan kipas ini, dengan syarat kamu itu baca syahadat. Pada waktu itu kan memang nggak tahu orang Hindu dulu kan, tidak tahu baca syahadat. Setelah masuk Islam, kemudian Sunan Ampel ini mengajarkan moh 5. Maksudnya moh 5 itu moh moh ngombe, moh judi, moh zina, dan apa lagi, intinya itu ada 5. Tidak boleh minum homer, tidak boleh zina, tidak boleh judi, tidak boleh apa yang lainnya pada waktu. Kemudian pada waktu itu ketika ada orang wafat, orang Hindu itu biasanya mengadakan seperti tahlilan. Akan tetapi oleh Sunan Ampel ini dirubahlah sedikit demi sedikit, sehingga yang awalnya baca mantra yang dibaca oleh orang Hindu, kemudian semua itu dirubah oleh Sunan Ampel, membaca dzikir ini, membaca dzikir ini. Kemudian tahlil ini kenapa disebut tahlil? Tahlil itu artinya adalah masdar berumim dari fi'il madi halala yuhalil tahlilan. Kenapa dinamakan tahlilan? Ketika baca tahlil yang banyak itu adalah zikir la ilaha illallah. Kebanyakan biasanya itu 25 atau 33 wiritan la ilaha illallah, kemudian dinamakanlah tahlil. Itu adalah yang dinamakan tahlil. Kemudian langsung kita bahas masalah tentang tahlilan. Pertama, tradisi selamatan 7 hari berlangsung sejak generasi sahabat. Di dalam kitab Al-Matalib Al-Aliyah Bizawadil Masanid Al-Thamaniyah karangan Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, di sana dijelaskan, qala Tawus innal mauta yuftinuna fi kuburihim sab'an. Kalau seandainya ada orang mati, maka itu akan difitnah atau akan difitnah selama 7 hari. Fakan yustahibun al-'amah anhum tilkal ayyamah. Kemudian orang-orang yang ada di dalam kuburan tersebut ingin memberikan bersodakoh, keluarganya atau orang yang ada di dalam kuburan itu bersodakoh kepada orang lain selama 7 hari tilkal ayami. Pada waktu itu maksudnya berapa? Kalau seandainya siksanya 7 hari pada waktu itu, kemudian maka selama 7 hari maka harus memberi sodakoh. Bukan harus memberi sodakoh, ingin, istahibbuna, ingin. Itu yang dilakukan oleh orang-orang salaf. Ini juga waqala Ahmad siapa? Adalah salah satu dari imam atau madhabnya Wahabi. Zuhdi, hadatsana Hashim bin Qasim, hadatsana Al-Asja'i an Sufyan. Qala Tawus, mulai dari salaf. Kemudian seterusnya di dalam kitab Ahwalul Kubur wa Ahwalul
wahwal wahliha ila nusyur, karangannya Al-Hafidz Abi Faraj Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab Al-Hanbali Al-Baudadi Ad-Damashqus. Di sana dijelaskan waqad rubi'a an Mujahid annal mauta kanu finun fi kubrin sab'an fakanu yastahibuna at'amah anhum tilkal ayyam. Juga dengan yang sama, kalau seandainya ada seseorang yang mati, maka di sana itu diberikan cobaan atau fitnah selama 7 hari. Maka orang yang ada di dalam kerumunan tersebut ingin memberikan makanan kepada orang selama 7 hari tersebut. Wa an Ubaid bin Umair qala al-mu'min fina sab'an, kalau seandainya orang mukmin maka itu akan diberi cobaan atau fitnah selama 7 hari. Wal munafiqu arba'ina sabahan, kalau seandainya orang munafik maka 40 hari. Menurut Ubaid bin Umar di dalam kitab Ahwalul Kubur wa Ahwalu Ahliha ila Nusyur. Kemudian tradisi selamatan generasi sahabat di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, karangannya Syekh Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Siapa yang nggak tahu dengan ulama ini? Dijelaskan di sana itu sama juga hadisnya menggunakan tadi itu selama 7 hari. Orang mukmin diuji di malamnya di alam kubur itu selama 7 hari, sedangkan orang munafik itu 70 hari. Kemudian di dalam kitab yang sama juga Al-Hawi lil Fatawi dijelaskan di sana al-ula anna sayatal ami sab'at ayamin balaguna annaha mustamirratun ilal an. Jadi tradisi awalnya memberikan makan selama 7 hari itu sampai tetap ilal an menurut Syekh Suyuti. Syekh Suyuti ini wafatnya tahun 911. Mulai dari para sahabat sampai sekarang Imam Suyuti melaksanakan seperti itu. Itu tradisi yang dilakukan oleh sahabat sampai Imam Suyuti pun melakukan, sampai generasi Imam Suyuti melaksanakan di Mekah wal Madinah. Fadhahir annaha la tasruf min ahadis sahabah. Nah, secara dohir tahun tersebut dari masa sahabat hingga sekarang seperti itu. Jadi mulai dari sahabat sampai Imam Suyuti itu masih dikerjakan untuk memberikan sedekah kepada orang-orang lain selama 7 hari. Sampai abad ke-10 di sini. Generasi sahabat sampai abad mulai dari sahabat itu sampai generasi 10 dilakukan seperti itu. Kemudian di dalam kitab Tarikh Madinatul Damashqus, karangannya Imam Al-Alim Al-Hafidz Abdul Qasim Ali bin Hasan Ibnu Hibbatillah bin Abdullah Asy-Syafi'i. Di sana dijelaskan juz 62, juz 62. Di sana dijelaskan fitulah saat minal Muharram sanat 90 wa 40 wa kharajna di janazatihi ba'da salati dhuhri falam yuqinna dafnahu ila qaribil mawridi li anna nasa halu bainana wa bainahu wa kana al-khalqu mutawaffiran. Ketika Imam Nashr bin Ibrahim Al-Maqdisi yang terkenal zuhud wafat pada selama 9 Muharram 490 Hijriah, penduduk Damaskus membaca Al-Quran di makamnya selama 7 hari, setiap malam 20 khataman. Jadi pada waktu itu ketika Imam Nashr bin Ibrahim itu wafat, kemudian dari beberapa penduduk Damaskus tersebut membacakan Al-Quran di sisinya kuburan Imam Nashr bin Ibrahim selama berapa hari? 7 hari, setiap malamnya 20 khataman. Jadi mulai dari dulu yang kita lakukan ini sudah ada di para sahabat ataupun juga tabi'in dan juga imam-imam salaf dan yang lainnya. Kemudian di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala karangannya Al-Hafidz Al-Mu'arrikh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman Az-Zahabi, di sana dijelaskan. Terus sampai bawahnya itu Al-Faqih Tis'ana juga sama Nasr bin Yawmi Asyura sanat Tis'ina. Ini juga lebih jelas wafatnya itu pada hari Asyura tahun 90. Faqala man sayya'ahu lam yamkannahu dafnuhu ila qaribil mawridi li anna al-khalqa halu bainana wa bainahu. Ini juga sama lafaz yang seperti tadi dijelaskan oleh Imam Suyuti. Ketika Imam Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi yang terkenal zuhud wafat pada Selasa 9 Muharram 490 Hijriah, penduduk Damaskus juga membacakan Al-Quran selama 7 hari di sisi kuburnya. Selama 7 hari membaca Al-Quran, setiap malamnya membaca 20 khataman. Kemudian di dalam kitab Tarikh At-Tabrani, Tarikh Ar-Rusul wal Muluk
karangannya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Lama tadaba Adam al-wasiyata mata salatullahi alaihi tujtama'at 'ala al-malaikatu min ajli annahu kana safar rahmanu faqabrathul malaikatu. Nah, itu ketika Nabi Adam wafat terjadi gerhana matahari dan bulan selama 7 hari. Nah, jadi ulama NU itu juga memandang dari beberapa hadis. Gak ada yang menjelaskan kalau bahwasanya kita mencari hadis, oh Nabi itu tahlilan 7 hari, oh Nabi tahlilan selama 40 hari. Gak ada. Tapi orang NU ini mencarinya dari beberapa hadis yang berkaitan dengan tahlilan, maka menjadikan satu. Kalau ini dikatakan bid'ah, masa iya ini dikatakan bid'ah? Sedangkan yang kita lakukan adalah beberapa hadis yang dikerjakan oleh para sahabat. Kemudian dijelaskan di dalam kitab Tarikh Madinah Damaskus juga sama tadi di karangannya Abi Qasim Ali bin Hasan bin Hibatillah bin Abdullah Asy-Syafi'i, dijelaskan di sana juz 7 halaman 459. Bakat al-khalaiqu ala adamah hina tufiya sab'at ayamin. Ketika Nabi Adam itu wafat, seluruh makhluk ini menangis selama 7 hari. Jadi ketika pada waktu itu Nabi Adam ini wafat, maka seluruh makhluk yang ada di dunia ini itu menangis disebabkan Nabi Adam wafat, baikkah itu hewan, baikkah itu jin, intinya makhluk yang ada di dunia ini. Sebagaimana yang dikerjakan tahlilan oleh orang NU, juga dijelaskan di dalam kitab Syiarul A'lamin Nubala, karangannya sama tadi itu seperti tadi. Di sana dijelaskan, langsung saya Wais ayaman Fazarud as-sawmah wa ma'akan lil hadin syai'an wa dakhaltu fara'aituhu yaqra'u bil mushafi wa maridu falamma taqula wa dajjan nasu min hasbihi. Ketika Al-Imam Abu Ja'far Al-Hashimi, guru besar Madhab Hambali, yakni siapa Madhab Hambali? Imam Ahmad bin Hambal, pengikut atau madhab dari Wahabi, wafat tahun 470 Hijriah. Kaum Hanabilah membaca Al-Quran di makamnya sampai hatam 10.000 kali. Itu selama 10.000 kali selama 7 hari. Kemudian dalam ini kitab fikih ya, dijelaskan di dalam kitab Munil Muhtaj ila ma'rifati ma'anil alfat al-minhaj, karangannya Syekh Samsuddin Muhammad bin Khatib Asy-Syarbini. Dijelaskan di sana juz awal juz 1 halaman 546, lianha i'anatun 'alal ma'siyah qala Ibnu Sabah in sabau wa ghairuhu sama istilah ahli mayit itu aman wa jama'an nas wa alaihi fabid'atun ghair mustahab bin. Nah, jadi kalau seandainya ada keluarga mayit memberikan makanan kemudian manusia itu dikumpulkan, maka itu termasuk bid'ah. Saya setuju bid'ah yang katakan oleh Wahabi. Kemudian Warwi Ahmad wa Ibnu Majah wa isnadin sahih an Jarir bin Abdillah qala kunna na'udu ala jitma' ala ahli mayit wa sana'u at'ama an nihaya. Keluarga duka kita membuat makanan dan mengumpulkan orang untuk memakannya, bid'ah yang tidak sunnah, yang tidak sunnah. Kemudian dijelaskan ini di dalam kitab Tuhfatul Musyad bi Syarhil Minhaj. Ini syarahnya. Muntaj. Keluarga duka kita membuat makanan dan mengumpulkan orang-orang untuk memakannya, bid'ah yang makruh. Bid'ah yang makruh. Kalau seandainya kita masukkan bid'ah ini yang ada 5, maka termasuk bid'ah yang makruh. Karena apa? Karena sebagaimana hadis gimana itu? Berikanlah makanan isna'u dari Ja'far tu'aman faqad ja'amrun yusjiluhum. Berikanlah makanan kepada Ali Ja'far karena Ali Ja'far itu sudah diberikan musibah oleh Allah, yakni wafatnya keluarganya. Kenapa kan dengan makruh? Karena kita bertentangan dengan hadis itu, maka dinamakan dengan bid'ah makruh. Kalau seandainya kita dimasukkan kepada bid'ah yang ada 2, yakni bid'ah yang dolalah atau bid'ah hasanah, ini masuk kepada bid'ah yang hasanah. Ini jelaskan di dalam kitab Tuhfatul Muhtadnya, Hawasi Tuhfatul Muhtad bi Syarhil Minhaj, juz 3 halaman 207. Kemudian di dalam kitab Hasyatani, syarah dari kitab Al-Qalyubi, dijelaskan di sana juz 1 halaman 353. Terus ini takartu anu qala Syekhuna Ar-Ramli pemilih Ja'adi Al-Mukari Al-Makruhi
fi'luha kama fa'alaha kama fi rawdati ma yaf'aluhu an-nasu mimma yusamma bil kafarati wa man sana'a ta'aman wa ta'aman al-jitma'i alaihi qabla al-mauti aw ba'dahu wa min adh-dhabahi 'ala al-qabri bal dhalika kulluhu haramun. Bal dhalika kulluhu haramun in kana min mali mahjurin wala min tirkati aw min mali mayyitin alaihi. Nah, ini tertib ala ini sudah berarti termasuk bid'ah mungkaroh dan makruh dilakukan apa adalah membuat makanan oleh keluarga duka cita dan mengumpulkan orang-orang untuk menyatakannya. Ini juga termasuk dari makruh. Saya nyatakan, saya setuju kalau seandainya dikatakan mungkaroh atau makruh, tapi tidak ke taraf haram, tidak ke taraf haram. Kapan? Inkana minal mahjurin, kalau seandainya hartanya itu dari, bisa dikatakan haram. Kapan? Kalau seandainya hartanya dari anak yang mahjur itu yang seperti orang gila, orang yang masih belum baligh dan beberapa itu. Kemudian di dalam kitab I'anatul Talibin syarah dari kitab Fathul Mu'in dijelaskan di sana juz 2 halaman 241. Keluarga duka cita makruh membuat makanan untuk mengumpulkan orang berdasarkan hadis Ahmad dari Jabir bin Abdullah Al-Bajali. Jadi kalau seandainya ada keluarga makanan membuatkan tahlilan kemudian memberikan makanan kepada orang yang hadir, maka hukumnya makruh. Makruh, bukan haram ya, bukan haram. Bahkan syirik bukan. Juga dijelaskan di dalam kitab I'an Talibinnya juz 2 halaman 242. Itu bisa dibaca sendiri. Suguhan makanan dari keluarga duka cita seperti tradisi wahsyah, juma dan 40 hari adalah makruh. Bahkan jika makanan tersebut diambil dari mahjur atau mayyit yang punya hutang, maka dihukumi haram. Cuman hanya makruh, bukan haram ya. Kemudian di dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra karannya Imam Al-Alam Ahmad bin Hajar Al-Haytami, dijelaskan di sana juz 2 halaman 7, Ibnu Hajar Al-Haytami menggelar selamatan kematian 3 hari, 7 hari dan lainnya. Jika dilakukan karena tradisi dan untuk menolak fitnah, maka diharapkan mendatangkan pahala bagi yang menggelarnya. Itu dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra. Ini ulama yang mengatakan kalau seandainya ini awalnya makruh, tapi kalau seandainya ini menolak fitnah, kenapa itu tidak melaksanakan tahlilan, apakah itu Wahabi, apakah ini dan yang lainnya, maka diharapkan mendatangkan pahala. Maksudnya mendatangkan orang itu adalah dengan cara ya mengadakan tahlilan. Itu bisa dilihat sendiri. Mudir syaharin min mautihi li'anna dzalika 'indahum kal fardi ma hukmuhu wajib wal jam'u ma yuf'alu mimma dzukira fi su'ali minal bid'ah al mu'min lakin la hurmata fi illa in fa'ila syai'un minhu li nahwina ihatin. Sampai ke bawah itu bisa dilihat sendiri. Kemudian terakhir di dalam kitab Fathul Alam, di dalam kitab Fathul Alam fi fiqh alamat habis sad asy-syafi'iyah karangannya Sayyid Muhammad bin Abdullah Al-Jardani juz 3 halaman 218 sana dijelaskan peminal bid'ah al-makruh hati ma yaf'aluhun nas mimma yusamma bil kafarah, sama dengan di kitab yang di atas tadi. Selamatan kematian yang telah menjadi adat istiadat boleh dilakukan menurut Imam Malik, dan pandangan ini memberikan keringanan. Jadi kalau seandainya kita mau membahas tentang tahlilan ini, nggak bisa kita bahas oh ini makruh karena tidak dilakukan Rasulullah. Kemudian oh ini makruh karena apa? Karena ada hadis yang menjelaskan isna'u ta'aman yang dijafar faqad ja'a amrun yushghuluhum, karena bertentangan maka dianggap haram. Bukan seperti itu. Ini termasuk bid'ah yang makruh. Bahkan menurut Ibnu Hajar Al-Haytami jana dijelaskan kalau seandainya ini membuat fitnah, kalau tidak membuat tahlilan, maka lebih baik dia membuat tahlilan dan diberi pahala bagi yang mengerjakan, bukan saya yang mengatakan. Jadi kalau seandainya kita membahas tahlilan ini dikatakan bid'ah, oke, saya setuju, tapi bid'ahnya bid'ah yang apa dulu. Kalau seandainya dikatakan musyrik, saya tidak setuju sekali. Apa yang kita lakukan ini bukan memohon kepada selain Allah, kita memohon kepada Allah, sebagaimana yang sudah jelaskan sebelum video-video sebelumnya. Kalau pahala itu akan sampai kepada orang yang meninggal, seperti itu. Ini saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.